Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Nah, kebetulan saya sedang ada di Probolinggo, tepatnya di Desa Tempuran ya. Tempuran apa Tempuran yang benar? Tempuran. Cuma karena ketemu sama orang Madura, akhirnya jadi Tempuran. Aduh, orang Madura ini. Padahal saya orang Madura juga. Oke, ini sebenarnya apa ya? Dalam target operasi saya sebenarnya beliau sebelah kiri ini. Karena dulu ya beberapa ya setahun yang lalu kalau nggak salah ya. Itu saya sempat ngobrol dengan kakak ya, masuk kakak yang Pak Holil. Pak Adik. Oh, adik. Ini kakak. Ini kakak. Oh ya, kakak harus besar dong. Iya. Tapi biasanya kakak tuh kecil, adik yang besar biasanya. Oh, berarti itu adik saya, sepupu. Pak. Oh, adik sepupu. Ya, oh, oke. Soalnya kemarin itu setahun yang lalu saya pengen ngobrol dengan Pak Carek, Abah Holil ya. Abah Holil, cuman karena kondisi saya sudah capek dan beberapa bulan yang lalu saya sempat kesini capek juga habis camping, akhirnya terbengkalai. Nah, sekarang tenaga masih full, baterainya masih bagus. Kita ciduk aja tadi di warung, harus ngobrol dengan saya. Masa jauh-jauh dari Bangkalan nggak mau ngobrol? Ya, kan keterlaluan. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, ini banyak teman-teman mungkin belum tahu ya, mungkin di Pulau Madura atau di golongan Jawa ini, boleh dong kenalan siapa namanya, istrinya berapa, rumahnya berapa? Nama Lutfi, istri alhamdulillah satu. Masih satu ya? Ya, anak 3. Istri masih satu, berarti ini ada kemungkinan ya? Cukup satu ya. Satu di Probolinggo, satu di Malang. Oke, saya panggil Mas atau Bapak atau gimana? Mas aja. Mas aja ya, Mas Lutfi. Oke, Mas Lutfi, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebetulan beliau ini lokasi atau tempat tinggal beliau ini nggak jauh dari lapangan Tempuran atau lapangan Tempuran. Mas Lutfi, sebelumnya nih, kalau sekarang ini punya berapa pasang sapi Mas Lutfi, kalau boleh tahu? Sekarang 2 pasang. Besar Pak, kecil atau tanggung? Besar sama kecil. Besar sama kecil. Ya. Kandangnya ada di rumah sini atau di belakang atau di tempat lain Mas Lutfi? Yang besar di kandang belakang. Yang besar di kandang belakang. Ya. Berarti yang kecil terpisah dong? Terpisah. Ada di mana nih kalau boleh tahu? Di rumahnya Ucup Barera. Ucup lagi. Ucup lagi. Di Bangkalan Ucup, Madura Ucup. Iya. Ini kalau di sini memang kandangnya Ucup. Dan sapinya di Ucup juga. Kok dipasrahkan ke Ucup? Apa nggak ada perawat yang lebih qualified dari Ucup atau memang Ucup itu sudah ini? Memang kebetulan lagi nganggur terus tak kasih sapi juga biar dapat juga. Oh gitu. Ucup nganggur gitu. Iya, pas. Pengangguran dong dia? Enggak juga. Katanya nganggur. Sapi biasa. Berarti pengangguran dong. Oh gitu. Nah, ini yang kalau boleh sebelum kita membahas tentang ini, sebenarnya terus terang saya kesini ini ingin membahas sapi tipu dulu ya, namanya Senopati nih. Ya, pengen membahas itu. Cuman itu nanti jangan sekarang, biar nunggu teman-teman. Untuk yang kecil ini kan dirawatkan di YouTube. Berarti belum prestasi sama sekali. Masih baru. Masih baru. Udah berapa lama dipegang Mas? Aduh, lupa. Apa namanya tuh? Mas Ulil. Mas Lutfi. Hampir 2 bulan. Baru 2 bulan ya? Masih baru. Sementara speed dapat berapa nih yang kecil? Kalau di lapangan Tempuran ya, kalau boleh tahu? Itu masih belum dicoba. Oh, belum dicoba. Cuman kemarin waktu kerap yang sebelum ini Wali Kota Cup, Bupati Cup, yang satu ditangkis sama Mas Ulil, sama punya Mas Ulil. Oh iya, cuman belum beruntung kayaknya. Belum beruntung karena waktu itu saya juga ada di sini waktu itu. Kalau yang besar nih, ngomongin yang besar sekarang. Yang besar sekarang apa itu prestasinya? Prestasi ada prestasi atau speednya atau pernah dicoba atau gimana? Kalau speednya normal, cuman normalnya berapa sih? 21 atau 25? 84. Di lapangan Tempuran sini ya? Oh ya, lapangan Tempuran ini panjangnya berapa sih Mas Lutfi? 2
Enggak. 209, 208. 208 ya? Iya, 208. Tapi beratnya di garis start ya? Kan garis start itu agak naik kayaknya ya kalau saya lihat. Di startnya ya. Di startnya naik, itu. Terus ke timurnya itu ke finish turun. Landai. Oh, landai. Iya. Oh, gitu. Nah, ini teman-teman, saya penasaran dengan Senopati. Ini sebentar. Nama Senopati itu kan sekarang jadi nama tim kan ya? Iya. Disematkan sebagai nama tim. Nah, nama Senopati itu terinspirasi dari apa? Dari mana atau mungkin dari apa? Ini yang sudah dijawab ini. Nah, ya harus dijawab dong. Kita jauh-jauh dari Bangkalan nih, harus dijawab. Terus terang teman-teman, ini nggak ada ini ya, apa namanya? Nggak ada setting-settingan, langsung medunduk, cetak, selesai. Gimana nih Senopati? Sebenarnya Senopati kita yang ngasih nama dari pengapeng saya sendiri. Pengapeng itu apa sih? Tukang tambeng ya? Apa? Oh, tukang tambeng. Ya, benar. Oh, kalau di Jawa disebut pengapeng. Pengapeng. Ya. Oh, baru tahu saya kalau pengapeng. Pengapeng. Masih ada sekarang? Masih ada. Namanya Dul. Dul. Dia ngasih nama Senopati. Nah, sampai nggak tanya nggak ke Pak Dul tadi, ini terinspirasi dari apa? Kok ini Pak Dul ngasih gitu loh? Kok sampai langsung setuju? Agak jorok sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, mau diceritakan? nggak apa-apa. Iya, nanti kalau emang terlalu jorok kita sensor gitu. Nggak masalah. Jadi gini, awalnya sebelum saya bangun rumah di sini, rumah ini ya? Ya, di sini kan lahan kosong, pekarangan kosong. Dulu tahun 90-an masih zamannya mbah saya itu. Karena tanah lembahnya saya. Yang sekarang ini? Yang sekarang ini. Dapat warisan. Nah, sebelumnya itu ditempatin apa namanya? Lokalisasi. Dan sini maaf. Saya jadi penasaran. Tuh. Jadi tanah ini bekas lokalisasi. Iya. Jangan lokalisasi. Apa namanya? Lokaria. Loka. Nah, kebetulan di sini itu banyak tanaman pete, daun pete. Pete. Ya. Oke, paham. Akhirnya kalau sekarang sudah ditutup. Ya itu teman-teman, akhirnya dikasih nama Senok Petian. Dirubah lagi jadi Senopati. Senok Petean. Nah, ini saya yang penasaran teman-teman. Terus terang, Senok Petean ini bukan bahasa Madura kayaknya. Ini kayaknya bahasa Jawa. Ini maksudnya apa ya? Senok Petean itu apa sih? Saya jadi penasaran. Ketika saya pulang nanti kebayang apa Senok Petean? Apa itu Senok Petean? Ya itu yang pelaku-pelaku itu. Oh, pelar cerjejur gitu ya? Ya. Iya, oh, senok petean. Itu bahasa mana sini? Probolinggo? Bahasa Probolinggo. Untuk wanita penghibur. Wanita penghibur. Betul. Itu namanya. Iya. Oh, terus gitu. Tempatnya kan di sini dijuluki Petean dulu. Petean. Karena banyak pete ya. Banyak pete di sini. Akhirnya itu diplesetkan menjadi Senopati. Memang hampir mirip ya. Iya. Senok Petean dengan Senopati itu hampir serupa betul. Tapi tak sama. Akhirnya diplesetkan, bukan diplesetkan sih sebenarnya ya. Kalau menurut saya ini Senok Petean ini miring. Jadi dibenerin menjadi Senopati. Begitu. Oh, jadi kandangnya di sini. Berarti kurang lebih seperti ini ceritanya. Tanah ini yang tempat kita duduk nih. Tempat kita duduk ya, nih. Tempat Lokaria. Dan ditutup kan? Ditutup. Karena dulu sebelum ditutup terkenal dengan nama Petean. Kemudian diberi nama Senok Petean. Iya. Nah, kurang lebih ada menjadi Senopati. Berarti setelah ini dibangun, apa Anda sudah punya sapi karapan sebelum ada Lokaria itu? Ya. Atau setelah ini ditutup, Anda punya Senopati? Sapi karapan maksud saya? Sebelumnya itu almarhum Bapak cari temburan sebelumnya Mas Hulil. Adik saya itu kan cari temburan itu adiknya Pak D saya, almarhum Baneto, Pak Tinggi, sebelum Pak Tinggi sini. Itu yang ngerawat punyanya Pak D saya, abah saya. Pak D itu namanya Baneto. Itu yang memang yang ngawalin kerapan di
yang ordenya bapak ini. Oh gitu. Ordenya bapak ini. Hmm. Kebetulan yang rawat bapak saya, punya Pak D sapinya. Berarti sapinya tidak ada di sini dong? Tidak ada di sini. Tidak ada di sini ya? Di kumpul dengan Mas Ulil. Pacarnya yang sekarang. Oh pacarnya kesana apa kesana ya? Sini. Oh kesini. Pojok ke sini ya. Oh iya, belok kanan ya? Belok kanan bener. Saya karena kita pernah kesana ya. Nah, iya. Berarti waktu itu Anda sendiri belum punya sapi ya? Belum. Masih ada di orang tua. Orang tua masih. Oh gitu. Tapi ada sih yang penasaran pengen saya tanya. Tapi boleh tanya nggak? Penasaran saya. Masalah senok petean itu. Kembali lagi. Yang punya itu sampean atau siapa sih? Kan pernah sampean ini. Yang punya ini dari sapinya? Enggak, senok petean ini. Oh bukan. Bukan orang sini. Oh gitu. Bukan. Apa namanya? Nah, pokoknya orang luar sudah. Oh. Cuman mungkin sama Mbak dulu mungkin ya dikontrakkan itu. Oh dikontrakkan, dijadikan itu. Ya, mungkin. Jadi sebelum ada senok petean itu, Anda belum punya sapi nih ceritanya. Belum, itu dulu sudah. Itu dulu. Kemudian setelah punya sapi, dinamakan Senopati, dibenerin nih ceritanya. Ya, Senopati. Nah, duluan mana? Sapi dengan rumah ini? Rumah ini. Oh, rumah ini ada baru sapi itu. Kalau boleh tahu, Senopati itu dapatnya dari mana? Awalnya sapi yang diberi nama Senopati. Itu awalnya beli baru, masih beli Ki Ngetak. Oh berarti masih belum apa-apa iya, ya? Masih dari nol. Dari kandangnya Mas Karlin. Karlin. Ya. Saya gini loh. Karlin itu waduh, namanya enggak, maksud saya dulu waktu saya pertama kali ke Probolinggo, saya pikir Karlin itu nama pasar. Enggak, namanya sendiri. Namanya orang ternyata ya. Dulu waktu pertama kali saya Probolinggo, oh dapatnya dari Pak Karlin tadi. Karlin. Itu langsung satu pasang atau beli satu-satu kemudian digandeng? Itu satu-satu kalau di kandangnya Mas. Cuman pas harinya itu ibaratnya. Jadi ambil satu pasang gitu. Oh berarti ambil satuan, cuman belinya langsung ya, gitu. Betul. Oh gitu. Nah, dibicarakan masalah prestasi, paling berkesan prestasi dari Senopati ini yang mana? Kalau paling berkesan, yang paling seru kalau menurut saya itu ya. Boleh yang paling seru dan paling diingat sekarang, sampai sekarang sama Anda dan keluarga. Yang terakhir tuh di Jember. Di Jember di Tanggul. Di Tanggul. Nah, ya, itu kenapa Anda mengatakan paling seru dan paling berkesan? Yang paling berseru karena waktu itu ya paling seru bukan berseru. Iya. Dikoreksi. Itu pas kebetulan di final kita dapat juara 2. Alhamdulillah dapat juara 2. Sebentar, di final juara 2 kok paling berkesan? Satu kan juara 1 paling berkesan. Ini malah juara 2 yang berkesan. Iya. Nah, ini lucu nih. Terus. Soalnya dalam perjalanan Senopati yang senior itu, kita ketemu sama tim-tim yang memang betul-betul jagoan semua waktu itu. Tim Kawakan waktu itu. Tim Kawakan semua. Dan waktu itu yang di Jember itu belum ada, di zaman itu belum ada YouTuber masih di Facebook. Masih rame-rame kerap itu di FB. Terus nyinggung sapi lainnya juga ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan masa lalu. Masa lalu nggak masalah. Ini apa namanya? Keseruannya itu yang pas di pertemuan antara Senopati melawan Mayor. Sapi dari mana tuh? Jember, Lumajang, punyanya Pak Tinggi Labro. Kalau dulu Pak Cari. Pak Cari. Probolinggo juga di sini? Di Lumajang. Oh Lumajang. Ya Mayor. Jadi pertempuran antara Lumajang dan Probolinggo nih ceritanya. Iya. Sebuaran Pak Tinggi. Apa ya? Ini hanya mengingat masa lalu aja. Mengingat masa lalu. Dan semoga tidak menyinggung perasaan. Hanya apa ya? Sebuah memorable lah, sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Sangat berkesan dan tidak terlupakan sampai sekarang. Iya. Terus ketemu dengan sapi yang namanya Mayor. Iya. Menurut saya itu seorang Haji Abdullah, namanya Abdullah. Saya akui memang betul-betul petarung terbaik di Kerapan ini. Sapi di Jawa khususnya ya. Di Jawa. Saya akuin beliaunya memang petarung terbaik di Kerapan sapi. Dan patut ditiru juga. Karena dari Senopati ikut
di kerapan sapi. Kebetulan yang pertama itu di Asta, di Tegal Siwalan. Saya nggak tahu tuh di mana tuh. Di Tegal Siwalan Asta. Di Astanya sapi ini Senopati nomor 1 yang pertama. Juara 1. Juara 1. Nangke pertama itu dengan tangkian kan berubah gandeng-gandeng berapa kali. Kalau saya ingat saya itu sudah 11 gandeng, 11 legend. Yang Senopati kemarin ini. Dan saya kerap lumayan banyak kalau 11 ya. Iya, mulai dari kecil ganti-ganti. Oh iya benar. Kita gantilah pasangan. Iya, terus di Asta itu nomor 1. Iya. Dan kebetulan pas di eranya itu sapi yang lagi on fire punya Mayor. Si Mayor tadi. Si Mayor lagi naik daun. Naik daun dan waktu itu mendatangkan sapi yang pernah juara 1 di Piala Presiden 2017 ya. Oh berarti Predator. Oh Predator. Punya Ajar Bos dong kalau begitu. Ajar Bos. Predator. Jadi di ini apa namanya dipinjem ya? Dibeli. Oh dibeli. Dibeli sama Abah Abdullah. Dan kasih nama Mayor itu. Jadi dari nama Predator dari Madura. Iya. Punyanya ini ya Abah Nur, Predator. Iya betul. Oh dibeli itu. Dibeli. Diangkut ke Jawa. Iya. Kemudian dirubah nama Mayor. Iya. Terus penekatnya itu. Iya. Oh cuma satu penekatnya. Iya. Punya Abdullah itu pemagarnya. Lagi on fire. Ya ketemu dengan sapi saya juga di final nih ceritanya. Bukan di semifinal ya. Oh semifinalnya. Lagi babak yang apa ya? Apa kalau orang Jawa bilang kayak kelar-kelaran. Kelar-kelaran ya. Di babak kelar-kelaran ya. Kalah ya selesai Iya. Menang sudah jelas juara. Iya. Terus ketemu di situ. Alhamdulillah menang Senopati. Bukan berarti Mayor sendiri bukan berarti bagus. Bukan sapi jelek bukan ya. Cuman rezeki atau dari Fortuna lagi ada di berpihak kepada Anda tuh. Oh gitu. Memang sapi memang banter memang sapi. Berarti kalau Mayor ini sudah sapi kelas. Iya. Berarti selisih kekalahan dari si Mayor tadi nggak jauh dong. Prediksi saya nggak jauh nih kayaknya. Sedikit memang. Nah, bener kan? Jajan Reng Dinaro kalah Mas. Oh, kalah Sosoko. Iya. Terus ketemu lagi. Pokoknya tiap event selama 4 kali event itu ketemu terus. Terakhir di Jember, Panggul itu. Ini sepertinya ketemunya 4 kali. Rival terbaik. Kayaknya di setting nih. Nggak tahu juga. Mayor, aku mau balas. Harus ketemu dengan ini. Aduh, pokoknya seru. Mungkin bisa jadi di settingan atau ya bisa jadi nggak masalah ya. Karena yang penting fair play kan begitu. Yeah. Mau ketemu dengan siapa hebat. Yang penting harus fair play. Yeah. Pertemuan pertama Anda menang. Yeah. Pertemuan kedua? Alhamdulillah menang lagi. Menang lagi. Pertemuan ketiga? Menang lagi. Ya itu. Dan ketiga, yang terakhir ini, yang pertemuan keempat ini yang pas di FB itu, setahu saya itu pas rame-ramenya di FB. Keempat kalinya. Yang keempat pertemuan terakhir kami di Jember, Tanggul itu. Nah, itu juga sama ke semifinalnya ketemu lagi. Dan pas pada saat itu draw. Oh draw. Draw. Menang. Draw. Iya draw. Akhirnya dilepas lagi dong. Dilepas lagi setelah 3 kali pelepasan. Akhirnya alhamdulillah Senopati menang lagi. Wah tuh kuartet 4 kali. Nah pertanyaan saya adalah pertemuan 1 sampai 4 ini sapi yang sama atau hanya namanya yang sama? Sapi yang sama. Sapi yang sama. Sapi yang sama, namanya sama, sahabatnya sama semua pokoknya ada. Ini kalau prediksi saya, ini cuma prediksi ya, tidak membenturkan antara satu sama lain, hanya memorable, hanya sebuah menceritakan masa lalu aja yang asik untuk diceritakan. Ini sudah jelas settingan ini. Maksud settingan ini, aku ambil nomor ini biar ketemu sama ini. Nggak tahu pas ketemu pas semifinal terus. Kalau biasanya pertemuan tidak sengaja itu sekali 2 kali. Iya. Ini 4 kali berturut-turut. 4 kali. Atau mungkin Anda yang nyeting.
Enggak, Mas kebetulan. Kebetulan aja ya, anggaplah kebetulan. Tapi apapun itu, itulah yang menjadi sebuah apa ya, Senopati menjadi sebuah kebanggaan tersendiri untuk Mas Lutfi dan keluarga. Dengan sapi yang sama bisa menyaingi sapi kelas juga seperti itu. Alhamdulillah. Nah, apakah sekarang masih namanya Senopatika atau bagaimana? Kalau nama masih Senopati ya, masih Senopati ya. tetap. Ini pertanyaan terakhir. Iya, boleh. Ini kan sudah lama tidak naik podium. Oh, iya lama. Iya lama. Ini berapa tahun sih nggak naik podium? 2 tahun. Ya 2 tahun, ya lumayan sih kalau. Iya. Kalau 2 tahun, tapi kan waktu corona kemarin kan nggak ada lomba. Apakah itu dihitung? Pokoknya berapa kali event ya? 10 atau 9 itu udah dapat sama sekarang. Nggak dapat ya? Belum rezeki ya. Iya. Mungkin setelah obrolan ini, karena ini hujan ini membawa berkah. Amin. Semoga kedatangan saya ini juga membawa berkah juga. Amin. Karena tamu katanya bawa rezeki katanya. Tapi iya sih benar. Karena apa ya, kita nih bukan hanya sekedar podcast Mas aduh saya selalu lupa nama sih. Mas Lutfi. Ya. Ini bukan hanya sekedar podcast, bukan hanya sekedar hobi. Saya tujuan utamanya adalah silaturahmi, mencari tretan ke Cangkring Madura. Ya bisa jadi besok atau lusa ban saya bocor, ada saya telepon atau Mas Lutfi mau ke Bangkalan, mau numpang mandi kayak tidur rebahan, monggo. Tapi gitu Mas Lutfi ya. Ya, siap. Oke, itu aja Mas Lutfi. Obrolan saya dengan Mas Lutfi pada hari ini di Desa Tempuran atau Tempuran, apa ajalah itu di Kabupaten Probolinggo ya, Mas Lutfi ya. Setelah acara karapan sapi tadi, saya sempatkan untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol, untuk menguak sejarah dari Senopati yang sangat memorable sekali dari keluarga Mas Lutfi, keluarga besarnya. Dan saya harap mungkin nanti setelah obrolan ini ada Dewi Fortuna lagi bisa mengembalikan sejarah yang pernah terukir dulu dan bisa diolah kembali seperti si Senopati. Well, jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, ya bye-bye. Terima kasih Mas Lutfi atas waktunya. Waktunya ngopi atau ngeteh.